Kalau sekiranya sudah ada hasil, ada masyarakat daerah sini ingin langsung mencontoh, itu gimana Pak? Enggak apa-apa? Justru malah nanti baik Pak. Oh gitu, yang diharapkan juga ya? Nggak, saya harapkan seperti itu. Nanti dan juga untuk mempertambah ekonomi tetangga-tetangga sini. Nanti kan pembeli alpukat pun nanti kalau sini banyak, saya kira nanti pembeli akan berduyung-duyung ke sini. Betul, kan gitu. Langsung ada sasaran langsung ke sini. Nanti kita kan belum begitu mengenal alpukat Pak. Jadi dari daunnya kita mungkin belum hafal. Jadi untuk di blog-blog itu supaya nanti memudahkan untuk memilih bibitnya nanti kan. Kalau untuk entres kan Pak. Takutnya kalau dicampur ini lupa jenis apa. Oh iya betul. Dan kami sangat setuju dengan kalau untuk nanti ada planning penjualan buahnya Pak. Untuk penjualan saya belum mikir ke sana Pak. Yang penting kita tanam dulu lah. Ya, kita tanam dulu, nanti kalau penjualan kita mungkin nanti kan kita bisa hubungi Mas Fatkul kan. Mungkin Mas Fatkul kan bisa sudah mengenal ke mungkin seluruh Indonesia mungkin Pak ya. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami datang lagi ke daerah mana Pak sini Pak? Di sini Kabupaten Wonoharjo, Kabupaten Boyolali Pak. Kabupatennya Boyolali ya. Bukan Grobogan nggih? Boyolali sini. Boyolali. Ya. Jadi di Kabupaten Boyolali yang mungkin bulan lalu kita sempat ke sini dan bertemu dengan Pak Puji juga. Cuman waktu itu Pak Puji belum sempat kita tanya-tanya lebih banyak, dan di video kali ini kami akan tanya-tanya lebih banyak terkait ke rencana dari perkebunan alpukat yang baru mau ditanam ini. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya, dan boleh perkenalan singkat saja Pak? Boleh. Untuk ini Pak Puji, ini lokasinya di Kabupaten Boyolali, tepatnya di mana Pak? Di sini Dukuh Nyangiburan. Nyangiburan? Iya, Kelurahan Wonoharjo, Kecamatan Ngemusu, Kabupatennya Boyolali. Oh ngoten, saya kira malah Grobogan. Lah tapi lebih dikenalnya tadi kita pas perjalanan ke sini ketika bilang Wana wisata. Yeah. Itu banyak orang tahu. Wana wisata itu memang daerah sini Pak? Daerah sini. Masuknya juga Kelurahan Wonoharjo. Kelurahan Wonoharjo. Desa Wonoharjo. Wana wisata itu sebuah tempat wisata yang dikelola oleh LMDH. Oleh LMDH yeah. Yang kerjasama dengan perhutani. Yeah. Yang kerjasama perhutani, dan di sini ada beberapa tempat wisata, paling banyaknya kuliner nggih. Kuliner. Dan Pak Puji ini di sini rencana mau tanam alpukat. Cuman nanti kita coba tampilkan rancangan untuk kebun alpukat dari Pak Puji. Nah, di sini kemarin tanamnya apa aja Pak ya alpukatnya? Di sini aligator ada, rencana kita ya, rencana aligator, terus Miki, ada Kuba, terus mungkin nanti ada Red Vietnam juga. Ada Green Taiwan. Terus mungkin ada 8 kalau tidak salah. 8 ya. Sap 034 juga ya. Ada ya. Sap 034 juga ada. Dan memang itu beberapa tanaman yang kami rekomendasikan ketika mau ditanam di dataran rendah. Hanya saja memang kemarin pertimbangan dari Pak Puji, kenapa Pak tanam banyak jenis, kenapa enggak langsung satu jenis? Ini kan di sini belum ada alpukat Pak. Oh ya, memang jadi, daerah ini belum kita perlu uji coba dulu mana yang lebih baik, mungkin Miki atau aligator atau Red atau Kuba, mana yang lebih baik nanti yang kita tangkarkan nanti Pak.
Jadi Oh. untuk perbanyak nanti yang cocok di sini yang mana gitu. Oh, jadi planning nanti itu nggak hanya yang 5.000 ini ya? Enggak, nanti Perkebunan kita nanti. perluas lagi, Pak. Rencana perluasan, dan untuk perluasan nanti nunggu pertumbuhan dari kebun yang Betul. 5.000 ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalau misal ini kan memang katakan saja uji coba Pak Puji, yang dimana tetap Pak Puji berkorban waktu, Pak Puji berkorban dana lah ya. Iya. Kalau sekiranya sudah ada hasil, ada masyarakat daerah sini ingin langsung mencontoh, itu gimana Pak? Enggak apa-apa? Justru malah nanti baik, Pak. Oh gitu, yang diharapkan juga ya? Ya, nggak saya harapkan seperti itu. Nanti Ah. juga untuk mempertambah ekonomi tetangga-tetangga sini. Nanti kan pembeli alpukat pun nanti kalau sini banyak, saya kira nanti pembeli akan berduyung-duyung ke sini kan Betul, gitu. langsung ada sasaran langsung Iya, ke sini. betul. Soalnya kemarin itu di komentar pas video yang pertama, itu ada yang menulis bahwa saya tunggu perkembangan hasil uji cobanya, nanti kalau ada salah satu varietas yang memang bagus, nanti saya ikut tanam kayak gitu kan. Ya. Nah, saya mau tanyakan ke Pak Uji, kira-kira berkenan enggak? Karena Pak Uji kan ini di sini sudah berkorban waktu, berkorban biaya. Jadi tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Kita sebagai pilot project nanti. Cocok. Dan ketika mau berkunjung ke sini pun tidak masalah Pak? Tidak masalah, bisa. Oke. Dan mungkin nanti kita bantu kasih titik mapnya dengan nama, nanti kita tampilkan di YouTube, karena biasanya beberapa penonton YouTube itu ada yang pengen berkunjung. Nah, di tiap kebun yang kami kunjungi itu biasanya kita kasih titik map yang pernah kita kunjungi, termasuk kebun yang di Pati, termasuk kebun yang di Bali pun itu kita kasih titik map, jadi orang bisa datang ke situ. Bisa. Dan ternyata Pak Puji juga mengizinkan nanti ketika orang datang ke sini. Tapi untuk sebelum ke jenis-jenis tadi, kenapa alpukat Pak? Padahal kan di sini jarang orang tanam alpukat. Ya. Gini Pak, kemarin di sini kan ada kebun jati Pak. Ini seluruhnya seluas ini kebun jati semua. Oh, Dan waktu kita tawarkan ke pembeli, itu harganya sangat murah Pak. Jadi secara ekonomis perhitungan kita rugi kan itu Pak. Hitung-hitungan kita rugi. Jadi kita berpikir, rugi meskipun tidak ada perawatan di situ ya? iya, kita rugi waktu Pak. Rugi waktu. Iya, rugi waktu Pak. Jadi kita mikir apa yang paling cocok kan gitu Pak. Setelah itu kita kan lihat-lihat YouTube lah waktu itu. Lihat-lihat YouTube dan kita ketemu channelnya Bibit Buahku itu ya. Ketemu itu terus kita terinspirasi dengan hasil-hasilnya mungkin ya. Gitu terus akhirnya kita berkunjung ke Semarang, ke Gunung Pati itu Pak ya. Ya ke sana ketemu jenengan, terus kita ngobrol, terus akhirnya kita sepakat lah. Kita sepakat tanam alpukat gitu. Oh, alasannya karena itu ya? Iya. Karena awalnya di pohon jati kurang menghasilkan. Kurang Selain menghasilkan. jati, opsi lain mungkin mangga, karena saya lihat di sini kan mangga banyak, termasuk di dataran rendah kan bagus ya. Ya di sini mangga juga lumayan Pak. Dan pembeli pun sudah sebagian sudah ke sini lah. Tapi untuk mangga itu hasilnya masih kurang Pak. Oh, dari produktivitas atau nilai jualnya Pak? Nilai jualnya Pak. Oh, harga Nilai jual. jualnya masih lebih menang alpukat ya. Oh, Hitung-hitungannya menurut di YouTube tadi kita kan Oke. belum pernah praktek kan Pak. Kita baru lihat-lihat di YouTube, eh, hasilnya masih kurang kalau mangga itu. oh, karena memang harganya cukup murah ya. Iya, harganya Dimana- juga murah. Terus di sini ya sebenarnya cocok lah untuk mangga, tapi ya itu tadi mungkin juga kurang perawatan juga kalau mangga. Kan di sini petaninya masih kayak orang dulu semua kan, Pak. Sebenarnya ada alternatif lain sih. Ya misal mangga-mangga yang ngetren atau viral ya, contoh Miyazaki, tapi juga masih belum ada pembuktian ketika mau tanam Miyazaki, karena banyak Pak yang datang ke saya itu Iya. mau tanam Miyazaki. Cuman di situ kami mengklarifikasi bahwa sampai saat ini untuk buah Miyazaki, mangga Miyazaki yang harganya mahal sekali itu di Jepang, belum ada yang menjual di luarnya Miyazaki, di daerahnya Miyazaki. Jadi ada kemungkinan itu nama buah yang memang diproduksi di daerah situ dengan perawatan yang ekstra. Untuk jenisnya itu sudah agak rahasia umum bahwa ternyata itu jenis-jenis lain. Dan sebenarnya bagus sih Pak, untuk kami pun sepakat bahwa untuk alpukat sampai saat ini permintaannya masih sangat banyak Iya. dan mampu terjual dengan harga tinggi, apalagi kalau rasanya enak. Nah, saya optimis untuk rasa insya Allah bagus Pak, cuman yang saya pesimis nanti di awal ketika Bapak tidak serius, itu akhirnya kan
tanamannya nggak terurus atau mungkin tanamannya nggak tumbuh subur karena Iya. di mana ini bukan tempatnya awal Alpukat ya. Iya. Makanya kemarin saya minta untuk persiapkan sekali ya. Persiapannya kemarin saat penanaman apa saja, Pak? Ya dari awal kita mulai lubang jemplong, Pak. Lubang jemplong terus pembuatan luas lebar lebar 70 kali 70. 70 kali 70, Iya. kedalaman juga 70. Iya. Oke. Terus habis itu Untuk mempersiapkan pupuk pupuk kandang, Pak. Nah, Dari kohi kambing kohe KB. dan dari kita campur dengan apa limbah kayu putih, Pak. Yang sudah dulu menjadi sempat kita itu videokan ya, Iya. kemarin itu limbah kayu putih dicampur dengan pupuk kandang. ya 50-50, Pak. 50. Ya, kita fermentasi ya selama 2 minggu, Pak. selama 2 minggu Habis itu hasilnya dimasukkan ke lubang. ke lubang. Kita campur dengan tanah, Pak. Dan ada satu kemarin ketika setelah pembuatan lubang tanam itu tanahnya ketika ada hujan itu ternyata susah surutnya ya, Pak ya. Betul, tanahnya lengket sini, Pak. Jadi air itu tidak bisa keluar dari lubang, Pak. Oke, siap. Itu memang karakter dari tanah yang warnanya kuning seperti Iya. ini. Tapi untuk yang bagian atas sepertinya hitam gitu, Pak. Bagian atas hitam. Yang bagian bawah Iya, yang betul. yang kuning yang lengket itu. Antisipasi itu Bapak apakan untuk mengantisipasi itu? Kita masukkan yang tanah hitam ke lubang, Pak. Ke lubang itu kita ganti yang tanah yang tadinya kuning, kita ganti yang hitam, Pak. Jadi nanti untuk peresapan biar lebih mudah nanti. Berarti yang kuningnya nggak dimasukkan lagi? Tidak kita masukkan. Dan ini sebenarnya teori-teori di buku pun seperti itu di dunia pertanian. Tanah bagian bawah itu dipisah ketika membuat lubang tanam, bawah sama atas dipisah, dan yang usahakan yang atasnya dulu yang ditutup. Apalagi ini udah puluhan tahun, jadi otomatis itu tumpukan dari humusnya ya, tebal sekali. betul. Saya kira itu yang membuat lapisan bagian atas berwarna hitam dan subur, dan ternyata diaplikasikan seperti itu oleh Pak Puji untuk bagaimana caranya nanti alpukat bisa tumbuh subur. Selain itu apa lagi, Pak, untuk setelah ditimbun baru penanaman gitu? Baru penanaman nanti. Dan setelah hujan nanti, Pak. Dicampur dengan pupuk kandang ya? Iya. Oh iya. Dan setelah ditimbun dibuat penanaman. Untuk penanamannya sistemnya busut, mengguduk atau rata aja, Pak? Mengguduk, Pak. Mengguduk. Iya. Dengan Karena berair tadi kan, Pak. Ya. Oh, betul. Jadi biar ketika hujan Tidak tergenang air ya. tidak terkena air. Itu, dan memang untuk tadi kita cek tanah yang bagian kuning meskipun saat kemarau itu ketika kita canggul aja lengketnya minta ampun, Lengket, Pak. apalagi ketika musim hujan. Iya. Sama ini, Pak, untuk beberapa varietas itu rencananya dibuat campur atau dibuat blok? Blok, Pak. Dibuat Ya, blok. dibuat blok, Pak. Ada apa maksud tersendiri kalau dari Bapak tujuan dari pembuatan blok? Ya nanti kita kan belum begitu mengenal alpukat, Pak. Jadi dari daunnya kita mungkin belum hafal. Jadi untuk di blok-blok itu supaya nanti memudahkan untuk memilih bibitnya nanti kan. Kalau untuk entres kan, Pak. Takutnya kalau dicampur ini lupa jenis apa. Oh iya, betul. Dan kami sangat setuju dengan alasan itu, ditambah alasan lain bahwa memang ketika di blok itu tanaman juga, ketika tanaman A, varietas A itu dia mudah terserang hama X, atau dia terlalu suka dengan airnya satu blok itu ya penyiramannya sama, yeah. Dilebihkan air. Nah, ketika berpisah-pisah, yang sana harus butuh air, yang sini enggak, yang sini itu nanti susah untuk manajemennya. Jadi untuk memudahkan manajemen. Dan kalau untuk sampai saat ini sih belum ada pembahasan kami berdua terkait bunga, tipe bunga. Jadi saya kira masih bisa maksimal. Kalau untuk nanti ada planning penjualan buahnya, Pak? Untuk penjualan saya belum mikir ke sana, Pak. Yang penting kita tanam dulu lah. Ya, kita tanam dulu, nanti kalau penjualan kita mungkin nanti kan kita bisa hubungi Mas Fatul kan. Mungkin Mas Fatul kan bisa sudah mengenal ke mungkin seluruh Indonesia mungkin, Pak ya. Ya, setidaknya kita ada beberapa. Jadi untuk pembelian, ya untuk pembelian saya kira Mas Fatul mengatasi lah kalau itu. Jadi kita nanti untuk penjualan saya tidak ambil pusing, Pak. Yang penting nanti ada buahnya, insya Allah nanti bisa lah. Kita berusaha dulu untuk pembuahannya nanti. Ya, saya setuju memang ketika dalam berkebun
salah satu hal yang diupayakan dulu di pertumbuhannya Iya. agar bagus. Kita terlalu fokus pada penjualan, sedangkan setelah ditanam Kita belum punya tanamannya. itu memang benar. Dan insya Allah kita bantu. Meskipun di kenyataannya Pak ya, di awal kayak Pak Puji Iya. seperti ini belum ada, terus nanti tolong dibantukan, tolong dibantu dijualkan. 3 tahun yang lalu itu banyak yang seperti itu Pak. Tapi di tahun ini kita coba lobby beberapa pekebun untuk kami beli Iya. dengan harapan karena banyak permintaan dan barangkali bisa membantu para pekebun. Ternyata kebanyakan pekebun sudah habis terjual, malah Pak kita mau ikut jualkan, nanti nunggu Pak ini tercukupi kebutuhannya. Jadi di saat ini itu memang pekebun yang dulunya belum ada pandangan sudah habis Iya. sebelum kami ikut membantu. Itu kami suka, kami senang, meskipun kami juga masih terus mencari buah dan tidak masalah karena yang kami harapkan tetap dari yang sudah tanam itu mampu menjualkan buahnya. Dan kami optimis insya Allah di dataran rendah ini buah nanti yang dihasilkan juga lebih pulen. Jadi nanti ketika Pak Puji ini punya penyulingan Minyak kayu putih. minyak kayu putih, dan di penyulingan minyak kayu putih saya kira nanti juga bisa beberapa teknik atau pengetahuan dan pengalamannya Pak Puji itu nanti bisa juga membuat alpukat itu menjadi minyak alpukat. Saya kira untuk belajarnya tidak terlalu susah karena beliau tidak ada pengalaman terkait itu, meskipun tekniknya beda ya Pak ya. Iya. Dan itu sangat bagus ketika di dataran rendah, karena menurut kami ketika di dataran rendah nanti minyaknya lebih tinggi. Rendemennya lebih tinggi berarti ya. Oke, laras. Dan kebutuhan minyak alpukat di Indonesia belum terlalu banyak karena memang barangnya juga belum ada. Kalau di luar, kami ketika searching di eBay, di marketplace-nya itu penjualannya Pak banyak sekali untuk minyak alpukat. Dan mungkin itu beberapa hal yang ingin kami gali dari Pak Puji. Ada lagi hal yang ingin disampaikan Pak Puji? Saya kira cukup, Pak. Saya cukup Iya. ya. Kalau untuk land clearing dulu Pak, dia kan dulu lahan jati, Iya. itu ditebang full Dulunya jati semua, kita tebang full, Pak. ya. Iya. Dan ranting-ranting yang masih ada ini nanti bagaimana Pak? Ini memang sengaja tidak kami bakar. Rencana nanti kalau penyulingan sudah jalan, nanti kita angkut ke penyulingan untuk bahan bakar, Pak. Oh, ngoten. Jadi memang masih berserakat begini. Nanti kita manfaatkan untuk bahan bakar untuk penyulingan minyak kayu putih. Dan tidak masalah sih karena memang kayu yang berserakan itu jauh dari titik tanam memang di Iya, gitu kan, kita jauhkan dari titik tanam. betul. Jadi nanti ketika tanaman sudah ada, ketika mau mengangkut pun masih nggak mengganggu tanaman. Tidak mengganggu. Dan kalau tunggak tetap dibiarkan ya Pak? Ya, karena kita mengejar waktu. Kalau kita membersihkan tempat akar-akar ini nanti waktu kita terlambat, Pak. Ya karena kita terlambat kemarin ke Mas Fatkul mungkin. Oke. Ya mungkin antisipasinya nanti ketika dicek ada rayap ya bisa diantisipasi untuk Iya. pemberian insektisida. Tapi ketika tadi tanya-tanya gendon juga jarang, kemudian rayap juga agak jarang. Rayap tidak begitu kelihatan, Pak. Ya ada, saya kira ada, Pak. Cuman tidak begitu banyak lah. Bisa diatasi nanti. Dan itu saja. Sebenarnya tanahnya Pak Puji ini lebih dari 5.000 yang mau ditanami, tapi karena mengantisipasi yang bagian sana itu perengan atau lereng yang cukup curam, takutnya ketika nanti ditebang malah Longsor. Pak ya. Iya. Dan di situ malah ada sumber air Pak ya. Saya kira ada nanti. Ada sumber air. Untuk irigasi juga kami kemarin minta tolong untuk seriuskan karena ini memang dataran tinggi, dataran rendah yang panasnya. Kami kesini panasnya minta ampun. Jadi saya kira untuk alpukat juga tetap ketika musim kemarau banyak penyiramannya. Meskipun untuk sumber air kemarin sudah ada pandangan ya Pak ya. Iya. Nanti kita bantu untuk pembuatan sistem irigasi. Mungkin itu saja teman-teman, ngobrol-ngobrol dengan Pak Puji. Dan bagi teman-teman yang mungkin dekat dengan daerah sini bisa datang ke sini juga, apalagi nanti yang melewati daerah sini. Dan apalagi ketika Pak Puji ini sebenarnya ada harapan ketika ini berhasil bisa juga masuk ke lingkup wanawisata, jadi kunjungan atau agrowisata di daerah sini Pak. Iya. Oke. Itu saja, terima kasih. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silakan di-like, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buah. Terima kasih Pak.